Cepat kau panggil dokter itu. Sudah aku bilang, aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Iya, macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi Jawa semua. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil dokter itu. Kau panggil saja. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau. Dokter! Dini hari, mereka datang padaku. Seorang perempuan akan melahirkan. Ia melahirkan. Melahirkan memang tak pernah kenal waktu, seperti dengan kematian. Kenapa aku tiba-tiba melanturkan kematian? Selama 3 tahun aku di sini, aku selalu menjadi saksi. Setiap kelahiran selalu diimbangi dengan kematian. Hukum keseimbangan di sini tidak berlaku. Aku sebagai orang Jawa yang selalu dia warisi ajaran harmoni oleh para orang tua, terasa tertampak kenyataan pahit. Kesakitan di sini hampir selalu berujung dengan kematian. Terkadang aku merasa gagal menjadi dokter. Seharusnya aku bisa menjadi penyelamat, tapi aku tahu aku bukan malaikat penyelamat. Kegagalan demi kegagalan, selalu kulewati, dan aku ingin meninggalkan profesi ini dan menjadi orang biasa. Oh, Mama, Papa, kenapa malam-malam di luar? Tak baik untuk kesehatan. Masuk, Mak, masuk. Sini ya, Mak. Kau tunggu di sini. Bapak, kau tunggu di luar ya. Puskesmas ini adalah puskesmas satu-satunya di sini. Seharusnya aku bisa menjadi penyelamat, tapi aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat. Tapi setidaknya bayi yang ada di dalam kandungan ini bisa menghirup udara segar di desa ini. Sebentar ya, Nak, kau tunggu di sini. Bayi kau pasti akan sehat. Oh, Bapak, mau kau bawa kemana? Sudah seminggu ini 61 anak meninggal. Dan koran ini menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus gizi buruk terburuk di sepanjang sejarah modern. Dulu ada kasus di desa ini, kasus kehabisan beras, di mana kami harus mengambil beras itu dan membutuhkan waktu 2 hari 2 malam. Waktu itu
Katanya, perahu yang membawa beras pecah, terkena batang kayu di sungai. Dan orang-orang habis dimakan buaya. Beras itu hanyut. Tapi anehnya, warga justru datang ke puskesmas ini. Dan menuduhku sebagai pelakunya. Oh, ada apa ini ramai-ramai di sini? Apa ada keperluan? Apa ada yang sakit? Tolong jelaskan. Tapi aku masih ingat betul Bapak Tibo bicara paling keras. Ia bilang begini, kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Bapak, menjadi orang modern tidak harus makan beras. Kau lihat, orang Belanda makan roti dari gandum. Karena apa? Karena di Belanda ditumbuhi gandum. Sedangkan di Papua ini ditumbuhi sagu. Jadi kita makanlah sagu. Pada waktu itu ada seseorang yang menyela pembicaraanku dengan Bapak Tibo. Ya, aku masih ingat. Orang itu siapa? Orang itu laki-laki yang datang ke puskesmas malam-malam dan membawa temannya yang terkena luka tembak bagian dadanya. Sesaat sebelum dia pergi, dia mengancamku. Dokter, kau apakan dia? Jangan kau beri mati dia, atau kau yang ku beri mati. Kenapa dia tidak bergerak? Hidupkan dia lagi. Bapak, dia tertidur karena obat bius. Sudahlah Bapak, janganlah berperang di gunung-gunung. Sini, kita sama-sama orang kampung, sama-sama republik. Berperang dengan tentara kan hasilkan kematian. Sudah. Ayo kawan, kita pergi. Laki-laki itu pergi dan menghilang di kegelapan malam. Oh iya, aku akan melanjutkan pembicaraanku dengan laki-laki itu. Laki-laki yang memotong pembicaraanku dengan Bapak Tibo. Sebentar Bapak Tibo. Dokter ini bilang kita harus makan sagu. Macam mana kau bisa bilang seperti itu, dokter? Sagu di sini sudah habis dimakan tentara. Bagaimana kalau besok pagi kita ke hutan untuk mencari sagu? Kita mencari sama-sama. Keesokan harinya
kita pergi ke hutan. Tapi alangkah kagetnya, bahan sagu di sana sudah hampir habis. Dan tinggal hamparan sawit yang begitu luas. Semenjak kejadian itu, warga mulai berubah. Kehidupan mulai berubah. Anak-anak hanya disuguhi batok dan sagu kelapa muda. Sedangkan para orang tua hanya disuguhi buah nipah yang tumbuh di rawa-rawa. Itu pun juga kalau ada. Pemerintahan Jawa harus bertanggung jawab atas ini semua. Pemerintahan Jawa yang menyebabkan tragedi gizi buruk ini terjadi. Pemerintahan Jawa telah mengganti sagu menjadi beras, padahal beras tidak pernah ditanam di sini. Disinilah aku gagal menjadi dokter. Aku dikirim jauh-jauh dari Jawa menuju ke pedalaman Papua. Di tengah kekayaan alam ini, mengapa tragedi gizi buruk ini masih terjadi? Sampai pada akhirnya ada seorang transmigran asal Bali menyentak hidupku. Ia bilang begini, "Dokter, terima kasih." "Kenapa, dokter?" "Tenang, hidup itu harus menanam. Tidak bisa langsung memetik hasil." "Begitu ya, dokter. Saya pamit dulu." Santi, hum. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Aku harus bertanggung jawab atas kondisi di sini. Kondisi di mana kehidupan itu dimulai. Ya, memang aku dengan Bapak Tibo tak pernah sepaham. Tapi di ujung penderitaan ini, hal itu dimulai. "Dokter Rahayu, dokter, masih untung kami mempunyai dokter. Beras tak penting lagi. Kita bisa hidup dengan apapun, dokter. Ini, dokter, saya bawakan dibere, atau orang Jawa biasa panggil ini ubi. Kami tahu kau sudah lama tak makan beras. Ini, dokter, silakan." "Oh, untukku. Terima kasih, Bapak Tibo." Sore itu, Bapak Tibo menghampiriku dan memberikanku ubi. Dan malamnya, Bapak Tibo mengundangku untuk acara pesta bakar-bakar. "Oh, Dokter Rahayu, kau sudah tiba. Masuk, dokter, masuk." "Kenapa, dokter?" "Tenang, dokter. Kita tahu kalau orang muslim." "Masuk, dokter.
akan kukenalkan kau pada seseorang. Dokter, dia adalah seseorang yang menyelamatkan kita dari kelaparan. Kita menanam ini di Papua untuk orang Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Sebentar ya, dokter. Dokter, ini untuk kau. Oh, terima kasih Bapak Tibo, terima kasih. Oh, Mama, Papa, masuk, masuk. Oh, Mama, kenapa badan kau panas sekali? Sini, tidur. Oh, adik. Ini dek, kau minum obat ini 3 kali sehari. Oh, tenang, tenang, tenang semua. Semua akan mendapatkan pelayanan. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Dan ingat, jangan takut dengan dokter Jawa. Kita semua saudara, toh.